selamat siang pemirsa. Kembali bersama saya di segmen Planet X kasus RT/RW Kabupaten MKMK yang tengah menjadi sorotan saat ini. Sebuah drama tentang tata ruang yang tak kunjung usai setelah belasan tahun akhirnya disahkan pada hari ini 15 Oktober 2025. Drama ini mengisahkan tentang Perda Perbaikan RT/RW 2012 sampai 2032 yang mengalami evaluasi pada tahun 2017 namun tak kunjung disahkan hingga pemerintah pusat turun tangan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012, karena molor, RT/RW diambil alih dan ditetapkan lewat Peraturan Menteri ATR BPN yang kami singkat Permen, bukan permen manis namun permen kebijakan. Lalu, apa pemicu utama kemacetan ini? Mari kita simak laporan reporter kami di lapangan yang berhasil mendapatkan wawancara eksklusif bersama Bapemperda RT/RW Kabupaten MKMK. Bersama Asep, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Nah, di sini saya sedang berada di depan kantor DPRD MKMK, ingin membahas dan juga mewawancarai ini Pak, salah satu anggota DPRD yang ikut andil dalam proses penetapan RT/RW yang baru saja disahkan hari ini. Nah, Pak Jamal sebagai salah satu anggota Bapemperda RT/RW MKMK, bisa dijelaskan nggak Pak, kenapa proses evaluasi RT/RW di tahun 2017 ini hingga proses penetapan perda penggantinya ini bisa sampai molor Pak, hingga harus dipermenkan oleh pemerintah pusat. Proses penyusunan RT/RW kami Dek. Jadi begini, proses penyusunan kami melalui proses yang sangat panjang. Proses penyusunan RT/RW dimulai dari tahap persiapan. Pada tahap ini, dilakukan penyelarasan visi dan misi pembangunan wilayah agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, dilakukan koordinasi antar instansi terkait serta pembentukan tim menyusun dan rekrutmen tenaga ahli dari berbagai bidang seperti tata ruang, lingkungan, transportasi, dan sosial ekonomi. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dan informasi. Data diperoleh melalui dua cara, survei lapangan dan riset data sekunder. Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data aktual kondisi existing wilayah. Sedangkan, riset data sekunder menggunakan sumber-sumber resmi seperti BPS, instansi teknis, dan dokumen perencanaan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Analisis dilakukan terhadap kondisi fisik wilayah, sosial ekonomi, infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan arahan tata ruang. Pada tahap penyusunan RT/RW, dirumuskan konsep struktur ruang dan pola ruang wilayah. Struktur ruang menggambarkan sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah. Sedangkan pola ruang menunjukkan peruntukan ruang untuk kegiatan lindung dan budidaya. Hasilnya dituangkan dalam peta rencana tata ruang dan dokumen rancangan RT/RW. Rancangan RT/RW kemudian disusun menjadi rancangan peraturan daerah atau Raperda. Raperda ini dibahas bersama DPRD dan instansi terkait, termasuk melalui konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan. Setelah melalui pembahasan dan revisi, RT/RW ditetapkan melalui peraturan daerah. Dokumen RT/RW yang telah disahkan menjadi acuan utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah ke depan. Dengan melalui seluruh tahapan tersebut, RT/RW diharapkan mampu menjadi panduan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan sesuai dengan potensi serta karakteristik daerah tersebut. Jadi Bu, berdasarkan kajian dari bagian lingkungan hidup, kawasan X ini itu tetap harus dipertahankan sebagai kawasan lindung gambut. Itu ada sekitar 1.000 hektar loh. Iya. Ya, Pak Bambang, noted. Tapi Bu Nurus, bukankah kemarin kita ditawarkan sama investor tambang itu senilai uangnya sangat fantastis? Bisa nggak sih kita geser sedikit lahan gambutnya jadi misal 700 hektar lah? Betul juga tuh, jangan kaku-kaku lah, kita bisa bangun yang lain. Pak Jamal, Bu Nurul, kita nggak bisa main-main dengan fungsi ekologis. 1.000 ataupun 700 hektar itu tetap bisa mengganggu hulu sungai kita. Kalau hulu sungai kita aja rusak, itu bisa mengganggu hilir sungai kita. Mau bisa banjir dan juga bisa terjadi kering secara bergantian. Nanti kita carikan teknologi mitigasi saja. Udah jam 12, makan siang dulu yuk. Wah, itu solusi yang saya mau dari tadi sih. Saya udah kelaparan dari tadi. Rapat dihentikan deh sementara. Astaga, orang-orang ini. Kami ini nolak.
Di dalam peraturan baru ini, kawasan sawah kami tiba-tiba dicap jadi pertambangan. Itu kenapa Ini tanah lagi, padi. anjir? Kami sudah menandatangani 12 tangan petisi untuk menolak kebijakan ini. Waduh dek, itu para warga udah pada marah dek. Presiden Kayaknya waktu janji saya pertambangan. udah sampai sini Kenapa aja ya. di sini sawah kami Saya mau belum cari diberikan anggota jalan? dewan saya dulu. Nanti kami Kalian, kenapa? kalian kalau Kenapa mau nggak invest jadi? di MKMK sekarang juga sebelum RT/RW-nya direvisi. Saya izin pamit dulu ya dek. Makasih atas kesempatan ya. Justru menjadi Bu Dewa. untuk investasi yang merusak. Bu Siti, saya dengar Pak Jamal harus cepat-cepat mengumpulkan anggota dewan untuk rapat lagi nih. Karena katanya kalau molor, mereka harus makan permen lagi. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada Asep atas laporan lapangannya. Sepertinya akan ada kericuan massal yang terjadi di sana. Baik pemirsa, demikian segmen Planet X pada siang hari ini. Kami doakan semoga urusan Kabupaten MKMK cepat selesai dan semoga Bapak Pemperda tidak patah tulang. Saya Siti Nurbaidah, sampai jumpa. Cut.